Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait persiapan teman-teman guru honorer untuk mengikuti seleksi P3K Guru di tahap kedua agar teman-teman mempunyai atau memiliki persiapan yang matang untuk bisa lolos menjadi guru ASN P3K di tahap yang kedua. Nah, di video kali ini kembali lagi admin akan fokus untuk membahas soal-soal teman-teman ya, khususnya untuk rekan-rekan guru yang akan berjuang mengikuti P3K Guru tahap yang kedua. Jadi di sini kami akan membahas terkait soal yang kemungkinan besar berpeluang atau berpotensi muncul di P3K tahap yang kedua nanti untuk PGSD, seperti itu ya. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke nomor yang pertama. Di sini ada soalnya teman-teman ya. Di sini soalnya dikatakan seperti ini. Pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didiknya jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik tidak mencapai KKM, yang harus dilakukan Bu Agni adalah, nah silakan teman-teman perhatikan di sini ada A, B, C, D, dan E. Nah, silakan teman-teman baca terlebih dahulu soalnya. Kemudian teman-teman silakan komen di kolom komentar kira-kira mana jawaban yang paling benar untuk nomor 1. Nah, seperti itu ya. Oke, admin berikan kesempatan ya, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah A, yaitu memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta yang tidak tuntas KKM. Nah, di sini pembahasannya ya, di sini pembahasannya kita coba lihat ya, persentase peserta ya untuk pelaksanaan remedial rumusnya adalah 3/32 dikali 100% sama dengan 9% ya, seperti itu. 0 sampai 20% itu adalah pembimbingan individu, kemudian 20 sampai 50% itu adalah pembimbingan kelompok, 50 sampai 100% itu adalah pembelajaran ulang klasikal semua siswa. Nah, kesimpulannya Bu Agni harus melakukan remedial dengan pembimbingan individu ke 3 peserta didik tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan kegiatan berikut. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar ya. Nah, di sini yang kedua memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. 3. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menentukan jenis prosedur dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Yang kelima, menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. Yang ke-9, menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Nah, teman-teman silakan diperhatikan ya. Untuk pilihan jawabannya di sini adalah untuk urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial adalah A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman baca soalnya terlebih dahulu. Kemudian silakan teman-teman pilih opsi jawaban yang menurut teman-teman paling benar. Nah, oke, silakan dibaca soalnya terlebih dahulu. Setelah itu jawab ya. Oke, admin hitung 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat teman-teman adalah D. 1, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 7, dan 8. Adapun langkah-langkah kegiatan remedial di sini adalah yang pertama, melakukan diagnosis kesulitan belajar. Kemudian yang kedua itu adalah menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. Kemudian yang ketiga, merencanakan remedial. Yang keempat, merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. Yang kelima, Yang B adalah menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan yang telah dirumuskan. Nah, silakan diperhatikan ini adalah jawabannya ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 1, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 7, dan 8. Oke, sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Nah, di
Sini Bu Vera ya. Jadi kita berbicara ya, Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada tiga peserta didik yang belum bisa membaca, teman-teman ya. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut diskalkulia, disleksia, kemudian disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, dan E. Nonverbal Learning Disability. Kalau tidak salah untuk soal nomor 3 ini juga muncul di P3K kemarin, teman-teman ya, di tes tahap pertama untuk kompetensi teknis ya dan pedagogik seperti itu. Jadi silakan teman-teman baca terlebih dahulu soalnya, kemudian silakan teman-teman komen di kolom komentar jawaban untuk soal nomor 3. Nah, oke, admin hitung 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi jawaban yang paling tepat teman-teman adalah C, yaitu disgrafia. Nah, untuk memahami setiap opsi pilihan jawaban, di sini sudah kami siapkan pilihan jawabannya. Disleksia itu bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Sedangkan disgrafia adalah kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Dan yang bagian C, diskalkulia, adalah kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Auditory and Visual Processing Disorder adalah sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Nonverbal Learning Disability adalah kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah disgrafia. Karena kenapa? Disgrafia itu adalah kesulitan menulis, teman-teman ya, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Sedangkan soalnya di sini adalah ada kalimat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah C, disgrafia. Kemudian kita pindah ke soal nomor 4. Di sini Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Nah, kira-kira mana opsi jawaban yang paling tepat? Diskalkulia, B. Disleksia, kemudian disgrafia, Auditory and Visual Processing Disorder, dan Nonverbal Learning Disability. Di sini kita sudah bahas tadi pengertian setiap opsi jawaban. Nah, di sini soalnya sudah jelas teman-teman ya. Silakan teman-teman tentukan dulu pilihan opsi jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dipilih dan teman-teman silakan komen di kolom komentar. Nanti kita diskusikan di kolom komentar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, disgrafia. Nah, kita sudah jelaskan tadi teman-teman ya. Apa itu disgrafia? Disgrafia ini adalah kesulitan menulis, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 5. Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik Pak Dadang sering disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, dan E. Nonverbal Learning Disability. Nah, jawaban yang paling tepat silakan teman-teman komen dulu di kolom komentar. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah diskalkulia. Kenapa? Karena penjelasan dari diskalkulia itu adalah kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika. Sedangkan di soal itu adalah mendapatkan nilai jelek pada operasi hitung. Berarti ini ada masalah itu adalah kondisi yang dialami 2 peserta didik, itu disebut diskalkulia. Diskalkulia itu adalah kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal-soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep matematika dasar. Seperti itu ya, diskalkulia. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 6.
Di soal nomor 6, soalnya seperti ini teman-teman. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Nah, di sini kata kuncinya adalah cara untuk menangani anak yang mengalami disleksia. Nah, di sini silakan teman-teman tentukan pilihan jawabannya apakah A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah A. Nah, A itu adalah menyanyikan lagu dan menempel poster abjad ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia adalah yang pertama, melakukan latihan membaca rutin, buat pelajar lebih menarik, menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, dan 4, memberikan anak waktu beristirahat. Nah, di sini poin 3 itu ada di opsi soal ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menangani masalah disleksia pada anak itu adalah jawabannya opsi jawaban A. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor terakhir. Nomor 7 ya. Jadi untuk setiap part di channel ini kami hanya membahas 7 nomor 1 video teman-teman ya. Jadi 7 nomor 1 video. Jadi besok akan ada part kedua untuk materi soal ini. Nah, jadi untuk soal terakhir, permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan. Saya ulangi, permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca itu kecuali A. Bermain kata, B. Membaca buku bersama, C. Menyajikan gambar huruf pada kata, D. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, dan E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah apa teman-teman? Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah E, yaitu permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Nah, di situ mengatasi masalah ini, mengatasi kesulitan membaca, berarti itu masuk ke dalam disleksia teman-teman ya. Jadi yang benar itu adalah bermain kata, mencari gambar yang huruf balok, membaca buku bersama. Jadi yang tidak tepat itu adalah permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.